Berarti kalau misalnya dari 3 kandidat ini, ketika nanti satu di antaranya terpilih, Mbak Bivitri melihat komitmen terhadap hukum, kemudian penegakan HAM dan lain sebagainya nanti kira-kira seperti apa? Apakah masih ya kan sama aja lah gitu. Siapapun pemimpinnya. Siapapun pemimpinnya. Menurut saya sih kurang lebih akan sama. Akan sama ya? Ya karena itu tadi tuh 3 faktor kan. Faktor pertama sudah jadi suatu kebiasaan di negara kita ini pasti koalisi pendukung. Bahkan tidak hanya partai ya, orang pendukung aja kan zamannya Pak Jokowi juga relawan-relawan jadi komisaris lah, dibagi-bagi kuehnya gitu loh. Partai seperti PSI nggak masuk DPR pun tetap dapat jatah wamen agraria misalnya gitu kan, sama ada staf sus juga tuh satu. Jadi yang pertama itu ya pasti ada negosiasi itu yang bisa membuat komitmen untuk pemberantasan korupsi, komitmen untuk HAM itu akan tersandra gitu. Terus yang kedua, karena kita sistemnya presidensialisme multipartai, di mana presiden itu pasti akan harus bernegosiasi dengan partai-partai di DPR, karena dia nggak mungkin mutlak suaranya kan, nggak mungkin mayoritas penuh gitu. Dia juga harus bernegosiasi, kalau bisa bikin koalisi yang sebesar Jokowi kemarin gitu. Artinya lagi-lagi dia akan harus mengorbankan apa yang sebenarnya dia janjikan waktu kampanye. Yang ketiga bohir-bohir. Kita kan masih ini ya, oligarki kita tuh masih kuat sekali. Pembuatan kebijakan itu banyak sekali benturan kepentingannya. Dan itu semua bisa membuat sebenarnya presiden nggak punya keleluasaan untuk menentukan apa yang dia mau. Pasti pertimbangan politik ekonominya banyak banget. Jadi dia nggak akan bisa seindah yang dia janjikan gitu. Kemarin bahkan justru terkait isu-isu yang hukum kepastian usaha dan tidak begitu banyak terlalu diangkat disinggung. Atau memang belum belum temanya atau gimana ya? Kemarin sebenarnya Pak Ganjar nyebut tuh. Jadi catatan saya kan singkat ya. Kata-kata kuncinya itu kalau Anies itu kata kuncinya keadilan. Kalau Pak Prabowo sebenarnya agak nggak terlalu hukum, tapi dia bilangnya persatuan. Kalau Ganjar itu kepastian hukum. Jadi dia yang membawa paradigma kepastian hukum untuk bisnis tuh sebenarnya menurut saya malah Pak Ganjar. Barangkali karena dia bagian dari pemerintahan ya, yang memang cara pemerintahan belakangan ini kan lebih ke situ. Yang lainnya malah dipinggirkan, HAM-nya dipinggirkan, orang digusur-gusur. Nah dia malah membawa paradigma itu. Ya benar sih, berarti kalau misalnya Ganjar terlalu menempatkan dirinya sebagai pemerintah yang sekarang. Karena kan memang pelayanan di daerah juga sangat dekat gitu Mbak dengan itu. Cuman kalau kita lihat kan memang kalau dari si pelaku usaha memang yang dinantikan soal itu Mbak, soal kepastian hukum. Jadi biar tidak ada tumpang tindih regulasi juga, terus penegakannya juga itu kan. Sayang kemarin belum terlalu disinggung. Benar, memang minim sekali menurut saya. Jadi yang mereka belum bisa mengaitkan antara gimana caranya penegakan hukum itu punya korelasi sama kemudahan berusaha. Kepastian hukum dalam arti harus konsisten gitu. Nah itu kan konsistensi, kan yang masalah kan konsistensi penegakan hukum dan gimana juga aparat penegak hukum semuanya itu mesti bisa lebih independen gitu, sebagaimana mereka seharusnya ya. Kalau sekarang kan ya mau-maunya siapa yang bisa bayar lebih banyak gitu kan. Jadi saya banyak sekali tuh dengar teman-teman yang investor asing masuk ke sini juga gampang banget diduitin lagi zaman sekarang. Untuk kemarin, apa aja diduitin? Di lapangan seperti itu Mbak. Kemarin ada juga yang ngeluh kalau misalnya udah kontrak 30 tahun mengelola satu lahan untuk investasi, tiba-tiba baru 5 tahun jalan, udah ganti pemimpin, ganti kebijakan langsung, tempatnya diambil alih. Gitu, benturan kepentingan kan? Soalnya iya. kayak proyek strategis nasional aja, terlepas dari kita setuju atau enggak, tapi kalau bisa dicek tuh siapa aja yang punya kaitan dengan proyek-proyek itu, pasti yang ada kaitannya dengan yang mengambil kebijakan gitu. Nah kan itu yang sebenarnya dihindari ya kalau dalam bisnis. Jadi justru tuh kemarin yang belum terbahas kepastian hukum dalam konteks
menihilkan benturan kepentingan. Soalnya sekarang nih yang merusak semua, makanya ada state capture, corruption segala macam itu benturan kepentingan di kita itu nggak ada aturan mainnya sama sekali. Yeah. Makanya ada kasus waktu minyak goreng, itu kan juga konflik of interest banget tuh kebijakan yang dikeluarkan ya. Yang CPO segala macam itu. Jadi sayang banget kemarin itu nggak ada yang masuk ke bagian situ. Kalau mau masuk korupsi sebenarnya masuknya harus ke fakta bahwa kita udah state capture corruption, udah mainannya di dunia politik, dan sebenarnya yang bisa meminimalkan, nggak mungkin diberantas total gitu ya, tapi meminimalkannya itu harus pakai aturan main anti benturan kepentingan itu.